makna dari daily report pendamping desa atau DRP ini supaya kita kembali tidak lupa tentang hal ini. Itu sejak awal Gus Halim menyampaikan pentingnya DRP, baik itu karena tadi ada raker di DPR, kemudian pertanyaan dari wartawan, meskipun secara etis hingga saat ini pun hasil-hasil DRP itu tidak disampaikan kepada publik secara langsung, kecuali jika dibutuhkan. Saat ini kami semua bersiap-siap, tapi sejauh tidak ditanyakan ke publik, maka ini tidak disampaikan. Hanya dibutuhkan untuk kebutuhan-kebutuhan administratif internal seperti pembuatan honor khusus pendamping dan sebagainya. Jadi untuk kebutuhan itu. Yang pertama, di dalam DRP yang disampaikan secara global oleh Gus Halim, misalnya dalam rapat-rapat dengan DPR yang di situ bisa dicek di YouTube ya. Itu Gus Halim menyampaikan itu bukti bahwa pendamping itu bekerja. Ini sebetulnya yang pertama yang selalu disampaikan oleh Gus Halim ke publik melalui DPR dalam raker-raker itu sebetulnya DRP itu tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kepada publik bahwa pendamping bekerja ya. Jadi dalam beberapa raker itu seperti biasa ada tim untuk penyiapan, biro perencanaan seperti itu yang akan mengkoordinir semuanya. Tapi juga ada khusus tim untuk asrot, ya. Asrot untuk PowerPoint. Nah, itu sebetulnya di dalam tim itu sudah siap juga jika dibutuhkan menyampaikan isi dari daily report. Isi yang menunjukkan satu orang pendamping manapun, karena misalnya kalau sampai ada protes sampai disebutkan nama lokasinya gitu, langsung akan disampaikan ini loh kinerjanya. Jadi untuk menunjukkan bahwa pendamping itu bekerja. Di beberapa kebijakan publik ditunjukkan bagaimana jam kerja pendamping menurut masing-masing komponen kerja itu kepada publik. Jadi makna yang utama dari DRP itu adalah sebetulnya menunjukkan bahwa pendamping bekerja, dan itu secara detail. Jadi kalau sampai muncul pertanyaan maka seperti itu. Sama seperti ketika ada yang menanyakan ke Sapa Desa bahwa pendampingnya tidak bekerja dan sebagainya, maka kemudian tim menyampaikan bagaimana laporan bulanan terakhir dari pendamping tersebut. Jadi ini cara yang paling mudah oleh Gus Halim bahwa makna dari daily report pendamping desa itu pendamping bekerja, terutama yang sifatnya mendampingi baik desa maupun pemerintah desa maupun masyarakat desa. Dan yang kedua, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan. Sebetulnya kebutuhan itu tercakup dalam program atau kegiatan yang sudah dirumuskan di desa. Dan yang kedua, ini yang masih yang masih salah persepsi ya, salah paham. Gus Halim sudah sejak awal itu menyampaikan bahwa yang pasti bisa dilakukan oleh pendamping desa itu adalah melaporkan. Yang pasti bisa dilakukan pendamping desa itu melaporkan. Tapi ini seringkali dipandang masa seperti itu gitu. Masa cuman begitu. Ya, jadi kenapa sampai Gus Halim menyampaikan satu pernyataan bahwa yang paling utama dari kegiatan pendampingan di desa adalah melaporkan. Banyak yang menyampaikan bahwa kenapa pendamping tidak diberi wewenang, misalnya kalau mau APBN, APBDes sudah siap begitu ya, sudah ditetapkan, maka di samping Pemda itu juga pendamping karena itu mewakili Kementerian Desa. Nah, Gus Halim menyampaikan tidak, karena itu
suasana dari undang-undang desa itu adalah subsidiaritas, termasuk di dalamnya adalah APBDes. Kemudian ada yang menyampaikan, pendamping kan ikut kerja juga, ikut menyusun APBDes juga, RPJMD juga. Gus Halim menyampaikan itu tugasnya pemerintah desa. Jadi pendamping sebetulnya jangan melakukan itu. Tapi kalau pendamping secara sukarela mau, silahkan. Jadi sudah ada pernyataan seperti itu. Itu pernyataan yang muncul dalam rapat, tapi bisa dicari di YouTube dan di web, karena pernyataan Gus Halim dengan pendamping dalam rapat itu diberitakan oleh Humas ke web, jadi bisa dicek ya. Kemudian pendamping juga ikut membangun jalan dan sebagainya. Itu pendamping harus mengukur. Kemudian yang sering disampaikan, membuat harian ya HOK itu sulit, tidak bisa itu langsung ada HOK. Terus Gus Halim menyampaikan, ya cek saja laporan desa seperti apa. Laporan desa itulah yang kemudian diletakkan di dalam Monef DD, Monef Dana Desa. Jadi memang Gus Halim membuat hal yang sudah pasti. Jadi dengan berbagai masalah-masalah yang beliau, kalau istilah beliau, sebetulnya saya sudah merasakan sewaktu di Jombang, sewaktu di Surabaya, apalagi sekarang jadi menteri yang punya wewenang paling besar untuk desa ya di Indonesia, karena namanya juga Menteri Desa. Nah, beliau menyampaikan bahwa pasti pendamping itu bisa melaporkan. Yang lain-lain itu tidak pasti, tergantung kepala desanya, tergantung pendampingnya dan sebagainya. Maka yang sudah pasti-pasti itulah yang dimunculkan di awal DRP. Jadi kalau dalam daily report di awal banyak yang menyampaikan kok sedemikian sederhananya. Jangan lupa diingat bahwa itu adalah refleksi Gus Halim, bahwa itu yang minimal yang pasti bisa dilakukan. Kemudian ada tambahan di dalam menu awal itu adalah adanya inovasi dari pendamping. Jadi semua yang lebih dari melaporkan itu konsep awal dari Gus Halim itu adalah ada inovasi dari pendamping. Kemudian beliau menyampaikan juga bahwa makanya isinya laporan tadi itu ada laporan data, dan beliau menyampaikan berkali-kali bagaimana kita bisa tahu ada berita desa ya. Maka kemudian di dalam daily report dan kemudian ada usulan dari publik, di sarapan SDG desa juga sempat muncul, maka kemudian ditambahlah aktivitas atau berita desa. Jadi setiap hari pendamping pasti bisa melaporkan kondisi desanya. Makanya dulu ada pertanyaan, kalau kebetulan tidak ada kegiatan yang ada di DRP gimana? Maka muncullah menu berita desa. Artinya kalau hari itu tidak ada rapat RPJM, tidak ada rapat RKP, tidak ada rapat APBDes, tidak ada kegiatan padat karya dan sebagainya, ya pendamping melaporkan bagaimana kondisi desanya pada hari itu, sehingga setiap hari selalu ada laporan dari pendamping. Istilah dari big data itu memang setiap kali ada apa saja itu yang sedang mengalami memiliki kesempatan untuk menyampaikan itu. Makanya Gus Halim menyampaikan bahwa ke depan itu kita harus tahu lebih dulu ketimbang orang lain. Nah, bagaimana kita bisa tahu lebih dulu dalam hal berita adalah menu DRP berita desa. Ya, nanti ke depan dalam kalau sekarang istilah beliau kita membuat war room, ya. War room yang sifatnya aplikasi ya. Karena di Kementerian Desa sudah ada war room yang disebut ruang kendali. Sekarang war room-nya dalam bentuk aplikasi, sehingga menteri dan eselon 1 di masing-masing ruangannya itu memperoleh data-data real time. Termasuk untuk berita, itu berita desa ini yang akan disampaikan secara real time setiap hari.
ada berita apa di desa setiap hari, seperti itu. Kemudian tidak dilupakan peran dari pendamping itu adalah representasi dari desa, ya. Representasi dari desa. Dan representasi itu di masa lalu. Di masa lalu itu artinya tahun-tahun 90-an, apalagi 80-an ke bawah itu representasi itu adalah mewakili desa. Terutama ketika pihak dari supradesa itu ingin mengetahui secara lebih objektif, lebih ilmiah tentang desa, mereka menggunakan pendamping. Di masa lalu adalah penyuluh pertanian. Itu sebagai representasi. Makanya representasi itu kemampuan untuk berpidato pada saat itu yang dilatih. Jadi waktu kami kuliah sarjana, karena kami sarjananya penyuluhan pertanian, dalam hal representasi sosial itu di tahun-tahun 90-an awal itu latihan pidato, latihan membuat presentasi, ya. Pada masa itu kami berlatih membuat animasi di dalam PowerPoint. Jadi memang membuat desa bisa dibaca publik, dan sejak saat itu sebetulnya sudah disadari oleh para penyuluh bahwa menyampaikan kepada publik itu tidak netral, selalu ada kebutuhan tertentu. Nah, kebutuhan tertentu itulah yang dikelola oleh penyuluh ya waktu itu, kalau sekarang menjadi pendamping, supaya pihak luar mengetahui desa dengan cara yang memang dibutuhkan. Kalau memang ingin menunjukkan bahwa desa ini inovatif, ditunjukkan inovasinya, bukan hanya orang per orang, tapi bahwa hampir semua warga di desa mengetahui itu. Misalnya representasi seperti itu. Nah, di hari ini, pada saat ini, representasi desa itu adalah melalui media sosial, ya. Representasi desa itu melalui media sosial saat ini salah satu yang efektif. Di samping tentu saja ketika ada pendamping di Bantul presentasi ke Bupati, ada pendamping di Mesuji, di Pasaman Barat presentasi ke Bupati, kemudian di Manokwari Selatan juga. Nah, itu representasi desa secara fisik, tapi secara maya itu media sosial. Makanya satu hal yang dikhawatirkan oleh Gus Halim adalah rendahnya bermedia sosial di kalangan pendamping desa. Jadi pada bulan April, sebetulnya sejak Februari, Maret, April, Mei, itu setiap hari dalam Twitter, bahkan sampai disampaikan oleh berbagai media massa waktu itu dalam Twitter itu disebutkan setiap hari kenapa selalu ada tren desa. Jadi waktu itu memang para pendamping sangat itu ya, dan pendampingannya kan dari Aceh sampai ke Papua gitu, sehingga langsung segera muncul tiap hari di Twitter. Dan itu kemudian jadi hal yang diperbincangkan. Status WA, karena status WA itu sekaligus memberitahukan kepada para orang desa tentang kondisi pembangunan desa. Itu hal-hal yang penting, itu memang tugasnya, maknanya memang untuk itu, bahwa menunjukkan representasi desa. Kalau saat ini bentuknya media sosial, makanya karena ada kemerosotan itu, kemudian Gus Halim nanti kita lihat di belakang ada upaya untuk meningkatkan representasi desa melalui media sosial pendamping. Kemudian pendamping kreatif. Nah, ini meskipun sudah ada email inovasi @kemedesa.go.id gitu, tapi isinya sedikit, sehingga banyak pihak lain masih lebih cepat mengetahui pendamping yang kreatif dibandingkan oleh Gus Halim. Jadi harapan beliau memang seluruh kreativitas pendamping itu dilakukan pada hari ini apa dan refleksinya bagaimana, itu disampaikan di daily report pendamping desa di bagian inovasi. Jadi tujuannya memang supaya kita semua mengetahui tentang hal itu.